Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ardiansyah dari kelas Visioner. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya di domain Computer Vision dengan judul Image Animal Classification dengan metode CNN dan model Densenet 201. Nah, yang pertama latar belakang dan rumusan masalah. Di dunia ini terdapat banyak klasifikasi hewan seperti kucing, anjing, kuda, dan rusa. Dari satu jenis hewan tersebut masih memiliki banyak varian spesies. Karena banyaknya varian spesies tersebut, di sini saya melakukan analisis dan klasifikasi ini. Klasifikasi ini membutuhkan data yang sangat banyak. Saya menggunakan metode klasifikasi CNN dengan arsitektur Densenet 201. Rumusan masalah yang saya ingin buktikan yaitu berapakah hasil skor akurasi image classification dengan metode klasifikasi CNN ini. Dan bagaimana cara melakukan proses klasifikasi gambar hewan di data test. Untuk variabel data yang saya gunakan di sini ada dua. Yang pertama data training. Data training itu data untuk melatih model yang akan saya buat. Ya, data training sendiri terdiri dari 2.800 gambar hewan yang terdiri dari 4 kelas, yaitu ada kelas dog, deer, horse, dan cat. Untuk data yang selanjutnya, data yang kedua yaitu data tes. Data tes ini nanti akan digunakan untuk dilakukan analisis dan klasifikasi termasuk gambar apakah hewan tersebut. Nah, di data tes ini terdiri dari 729 gambar yang akan dilakukan pengklasifikasian. Untuk proses selanjutnya yaitu pre-processing data. Di sini pre-processing data yang pertama yaitu melakukan image augmentasi dengan library tf.keras.preprocessing image. Di sini melakukan rescale 1/255, rotation range 20, width shift range 0,2, height shift range 0,2, horizontal flip sama dengan true, dan validation split sama dengan 0,33. Lalu yang selanjutnya membuat dua buah variabel. Yang variabel pertama yaitu train DS. Train DS sendiri itu berisi data training dengan target size 224,224 dan batch size sama dengan 64. Lalu yang kedua val DS. Val DS sendiri berisi data training dengan target size 224,224 dan batch size sama dengan 64. Dari dua variabel tadi ditemukan sebesar 1876 image belong to for class dan 924 image belong to for class. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu membuat model dan juga parameter-parameternya. Model yang saya gunakan yaitu model Densenet 201. Di sini saya langkah pertama membuat variabel Densenet dengan isi menggunakan library Densenet dari tf.keras. Di sini menggunakan input shape sama dengan 224,224,3, include top sama dengan false, dan weak-nya sama dengan ImageNet. Di sini melakukan pemanggilan model sama dengan sekuensial dan menggunakan model Densenet. Lalu di sini juga menggunakan model Global Average Pooling 2D dan selanjutnya model flatten. Lalu menambahkan dan sama dengan 1024 dan 512 dengan activation ReLU dan menggunakan dance 4 dengan activation softmax dan name-nya sama dengan classification. Nah, untuk parameter modelnya di sini saya menggunakan learning rate sama dengan 0,0004 dan juga momentum sama dengan 0,9. Lalu untuk nilai loss-nya saya menggunakan metode nilai cross entropy dan juga menghitung matriksnya dengan matriks akurasi. Lalu mencetak hasil model yang dibuat begini hasilnya, lalu disimpan checkpoint file path-nya di sini. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan data yang tadi yaitu data train dan validation datanya adalah val DS. Di sini saya melakukan epoch sama dengan 15 yang mana menghasilkan nilai loss sama dengan 0,0650 dan nilai akurasinya sama dengan 0,9794. Begini hasil tabel matriks loss dan matriks akurasinya. Lalu sebagai perbandingannya saya melakukan percobaan dengan metode atau model MobileNet. Namun hasil akurasi yang saya dapatkan malah menurun di akurasi 0,96, yang mana
apabila saya menggunakan model Densenet 201, akurasi yang saya dapatkan yaitu 0,97904. Nah, dari situ saya lanjut ke tahap selanjutnya untuk memprediksi model dari data tes yang sudah diberikan. Hasil akurasi dari data training tadi yang menggunakan model Densenet 201 adalah 0,9794. Lalu setelah itu saya melabeli gambar dengan angka 0 yaitu cat, 1 yaitu deer, 2 adalah dog, dan 3 adalah horse. Setelah itu kita prediksi data tes dengan model yang kita buat sebelumnya dan didapatkan hasil seperti gambar tabel di samping. Di sini ID 1 artinya gambar ke satu. Di sini dia dapat label 1, artinya gambar 1 yaitu adalah gambar dir. Begitu pula seterusnya. Nah, setelah itu saya akan mendemokan program saya. Di sini dari yang paling atas yaitu mengimport beberapa library yang dibutuhkan, lalu mengimport beberapa data yang akan digunakan. Di sini data yang digunakan dari data for animal classification. Setelah itu visualisasi data, data yang ada di dataset tadi dibuat sebuah data frame terlebih dahulu yang mana mendapatkan hasil bahwa gambar deer ada sebanyak 600 gambar, lalu selanjutnya gambar horse sebanyak 600 gambar, gambar dog sebanyak 900 gambar, dan juga gambar cat sebanyak 700 gambar. Nah, lalu dibuat sebuah grafik plotnya yang mana dog adalah gambar terbanyak yaitu ada sisi 900. Lalu selanjutnya mencetak 10 gambar dari semua gambar yang ada di dalam data frame. Beginilah hasilnya. Lalu selanjutnya di sini melakukan preprocessing data. Yang pertama ini melakukan image augmentasi. Yang ini ada rescale, rotation range, width shift range, height shift range, dan juga validation split. Lalu setelah itu membagi data menjadi data train dan data validation. Di sini ada dua variabel yang tadi, yaitu train DS dan val DS. Di sini ada hasilnya 1876 adalah train DS dan 924 adalah val DS-nya. Lalu selanjutnya membuat modelnya. Model yang saya gunakan adalah model Densenet 201. Beginilah code-nya. Lalu setelah itu dikompil modelnya dengan optimizer yang saya gunakan adalah SGD dengan learning rate sama dengan 0,0004 dan momentum sama dengan 0,9. Dan untuk menghitung nilai lossnya menggunakan cross entropy dan juga menghitung matriksnya menggunakan matriks akurasi. Lalu begini hasil parameternya dengan total parameter yang ada yaitu 20,815,940 dengan trainable paramsnya sama dengan 20.586,884 dan non trainable paramsnya sama dengan 229,056. Lalu selanjutnya melakukan training dan evaluasi di mana didapatkan saya menggunakan data train DS dan validation datanya menggunakan val DS. Lalu epoch-nya saya menggunakan epoch 15. Setelah 15 epoch, saya melakukan model evaluate dengan val DS tadi, didapatkan hasil dari model yang saya buat yaitu akurasinya 0,9794. Begini hasil dari tabelnya. Lalu selanjutnya melakukan prediksi dan klasifikasi dari data tes yang sudah saya buat di atas tadi. Nah, di sini ada data sampelnya yaitu sampel submission. Begini tabelnya. Lalu di sini melabeli data dengan 0, 1, 2, 3 di mana 0 adalah cat, 1 adalah deer, 2 dog, dan 3 horse. Lalu setelah itu setelah proses selesai simpan di dalam TF sub di di kolom label. Lalu setelah itu dicetak hasilnya dan disimpan di dalam CSV dengan nama submission file. Begitu. Nah, untuk selanjutnya screenshot leaderboard dan ranking saya ada di ranking 21 dengan hasil akurasi yang saya dapatkan yaitu 0,982116. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari uji kali ini, dari hasil prediksi yang saya dapatkan, saya tarik kesimpulan bahwa model Densenet 201 ini sangat baik dalam mengklasifikasikan data dengan mendapatkan nilai akurasi 0,9794 dan model ini lebih akurat daripada model MobileNet yang dengan parameter nilai learning rate dan juga epoch yang sama yang sudah saya lakukan uji tadi
di mana mendapatkan nilai akurasi 0,96. Begitu kiranya yang dapat saya sampaikan di dalam ujian praktik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.